Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurwidianti dari PAIA. Di sini saya akan menyampaikan tentang arti dan makna simbol Bhinneka Tunggal Ika. Langsung saja. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah meski berbeda-beda namun tetap satu jua. Maksud dari semboyan ini adalah bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau beragam latar belakangnya memang berbeda-beda, baik suku bangsa, ras, agama, bahasa daerah, dan sebagainya. Namun tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Sanskerta dan diambil dari sebuah kitab yang masyhur di zaman Kerajaan Majapahit, yakni Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Adanya kitab ini di dalam kitab tersebut merupakan bukti bahwa sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia memang sudah majemuk atau beragam. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan resmi bahasa Indonesia dan bisa dijumpai tertulis pada lambang negara yakni burung Garuda. Tulisan ini berada pada pita putih yang dicengkram oleh Garuda. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya, namun keseluruhannya tetap menjadi satu kesatuan yang memperkuat persatuan sebangsa dan setanah air. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Berteman dengan siapa saja. 2. Tidak membeda-bedakan orang lain. 3. Menghargai dan menghormati kebudayaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan asal kata dari Bhinneka Tunggal Ika. Baik, pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Diterjemahkan perkata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka. Dalam bahasa Indonesia, kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka diterjemahkan beraneka satu itu. Yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Adapun asal kata dari Bhinneka Tunggal Ika adalah telah tercipta jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kata atau frasa yang terdapat dalam Kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma dikarang pada abad ke-14. Kakawin berarti syair dengan bahasa Jawa kuno. Kakawin Sutasoma merupakan karangan Empu Tantular yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu, Siwa dengan umat Buddha. Kutipan frasa Bhinneka terdapat dalam petikan pupuh bait 5 pada Kakawin Sutasoma. Kakawin ini sehingga pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadilah itu pengertian dan asal kata dari Bhinneka Tunggal Ika.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tentang lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, langsung saja membahas perihal semboyan tanah air kita, tanah air bangsa Indonesia ini. Bhinneka Tunggal Ika yang secara harfiah memiliki arti beraneka tetapi satu itu. Semboyan ini tanpa kita sadari telah melekat pada diri kita masing-masing sejak diperkenalkan di bangku sekolah. Maka sejak itu pula Bhinneka Tunggal Ika tak hanya sekedar semboyan tetapi telah menjadi pemersatu jiwa putra-putri bangsa ini. Terus Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah karya sastra agama atau kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, seorang bujangga yang hidup pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Raja Sanagara atau Raja Hayam Wuruk. Sepenggal kalimat tersebut pada mulanya adalah bentuk rasa toleransi dari seorang Empu Tantular yang merupakan penganut Buddha Tantrayana yang hidup di lingkungan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu Siwa. Berikut adalah kutipan yang berasal dari kakawin Sutasoma pada pupuh 139 bait kelima. Rawaneka Datu Winungus Buddha Wiswa Bhinneka Rakwaring Aban Kena Paswa Nongson Mangka na jinatwa kalawan siwatawa tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa, yang memiliki arti konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal terpecah belahnya itu. Tetapi satu jugalah itu juga. Tidak ada keracuan atau kebenaran. Masuk selanjutnya, lingkungan kerajaan Majapahit dikenal memiliki ragam masyarakat yang majemuk dilihat dari kepercayaan yang dianut dan orientasi bangunan berupa candi. Masyarakat tidak hanya menganut agama Hindu dan Buddha, tetapi juga ada yang memuja roh-roh leluhur. Masyarakat di lingkungan kerajaan Majapahit saat itu dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang beragama Islam yang datang dari barat dan tinggal di Majapahit. Yang kedua adalah orang-orang Cina yang berasal dari Kanon, Chongchu, dan Chungancou yang kemudian di Fujian yang kemudian hijrah dan bermukim di sini. Terus golongan yang ketiga adalah penduduk pribumi yang berjalan tanpa alas kaki, rambutnya digelung di atas kepala. Mereka percaya sepenuhnya kepada roh-roh leluhur. Empu Tantular yang namanya memiliki arti teguh pendiri ini dikatakan adalah dalam buku berjudul Meluruskan Sejarah Majapahit karya Irawan Joko Nugroho adalah sosok yang terbuka pada agama lain, terlebih agama Hindu Siwa. Ia memiliki pandangan tentang hakikat nilai-nilai agama secara luas atau universal. Hal tersebut tidak hanya diketahui melalui kakawin Sutasoma miliknya yang terkenal, tetapi juga kakawin karangannya yang lain, yaitu kakawin Arjuna Wijaya. Pada masanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi doktrin bagi para penganut Buddha dan Hindu Siwa pada saat itu, hingga diyakini pula bahwa semboyan tersebut merupakan hasil pemikiran yang begitu cemerlang dari Empu Tantular hingga kerajaan Majapahit mampu menyatukan Nusantara kala itu dengan tentang hakikat nilai-nilai agama secara luas atau universal. Hal tersebut tidak hanya diketahui melalui kakawin Sutasoma miliknya yang terkenal, tetapi juga kakawin karangannya yang lain, yaitu kakawin Arjuna Wijaya. Pada masanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi doktrin bagi para penganut Buddha dan Hindu Siwa pada saat itu, hingga diyakini pula bahwa semboyan tersebut merupakan hasil pemikiran yang begitu cemerlang dari Empu Tantular hingga kerajaan Majapahit mampu menyatukan Nusantara kala itu. Cukup sekian pendapat dari yang saya ketahui tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Jalunur Kawim dari kelas PAIA dengan NIM 201190033, nomor absen 32. Di sini saya ingin mempresentasikan pada poin ketiga, yaitu tentang prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memasuki poin prinsip Bhinneka Tunggal Ika, alangkah baiknya kita membahas dulu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yaitu semboyan bangsa Indonesia
yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini merupakan semboyan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Adapun tujuan dari semboyan ini yaitu mempersatukan perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu 1. Meminimalisir konflik atas kepentingan pribadi dan kelompok. 2. Dapat menciptakan cita-cita bangsa Indonesia. 3. Menciptakan perdamaian. 4. Mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia. Pada poin prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu 1. Common denominator yaitu modal masyarakat Indonesia bahwa setiap adanya perbedaan pasti ada sebuah persamaan, sehingga tidak perlu adanya perdebatan hingga ada konflik. Pada poin ini ada contoh yaitu di Indonesia menganut banyak sekali agama, namun semua agama itu memiliki satu hal yang sama yaitu satu Tuhan. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa kita harus menghargai agama lain yang berbeda-beda di Indonesia. Kedua yaitu sifat konvergen, sifat dewasa dalam menghadapi perbedaan pendapat maupun budaya dengan cara mencari titik temu dua belah pihak agar terselesaikan masalah. Jadi, meskipun di Indonesia itu terdapat banyak sekali budaya, banyak sekali bahasa, namun dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mampu mempersatukan semuanya hingga manusia di Indonesia itu mempunyai sifat toleran, saling percaya, dan tidak memihak pada satu belah pihak. Poin ketiga yaitu tidak bersifat inklusif, yaitu yang berarti setiap orang, kelompok, organisasi maupun suku akan diperlakukan secara sama. Jadi kita mengambil mengambil pelajaran dari ini yaitu kita harus memiliki sifat solidaritas persaudaraan. Untuk poin keempat yaitu tidak mempunyai sifat formalitas, yang artinya negara memperbolehkan masyarakat untuk hidup secara menyeluruh atau universal. Pada poin ini kita mengambil pelajaran yaitu rukun terhadap sesama dan rasa hormat, tidak diskriminasi terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda budaya. Manusia di Indonesia itu mempunyai sifat toleran, saling percaya, dan tidak memihak pada satu belah pihak. Poin ketiga yaitu tidak bersifat inklusif, yaitu yang berarti setiap orang, kelompok, organisasi maupun suku akan diperlakukan secara sama. Jadi kita mengambil pelajaran dari ini yaitu kita harus memiliki sifat solidaritas persaudaraan. Untuk poin keempat yaitu tidak mempunyai sifat formalitas, yang artinya negara memperbolehkan masyarakat untuk hidup secara menyeluruh atau universal. Pada poin ini kita mengambil pelajaran yaitu rukun terhadap sesama dan rasa hormat, tidak diskriminasi terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda budaya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran. Yang ketiga, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Dan yang terakhir, membentengi perdamaian Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Logoam Felisa Amri, NIM 2011-935 dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini kelompok kami kebagian tugas menjelaskan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa Indonesia memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai pemersatu bangsa Indonesia, karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bangsa-bangsa yang banyak sekali, bahasa yang banyak, agama, ras, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua adalah menghambat konflik, karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, maka dari itu untuk menghambat adanya konflik antar bangsa, antar suku tersebut, maka diperlukanlah satu semboyan, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, karena dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka dari berbagai bahasa yang ada di Indonesia, dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, dengan semboyan inilah maka bangsa Indonesia bisa bersatu. Yang keempat adalah membantu mewujudkan cita-cita luhur dari bangsa negara Indonesia, karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang luhur, maka dari itulah dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini akan membantu mewujudkan cita-cita luhur dari bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu mewujudkan perdamaian bangsa Indonesia. Dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika inilah maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang damai, karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan lain sebagainya. Maka dari itulah dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika maka bangsa Indonesia bisa berdamai. Kemudian yang terakhir yaitu mewujudkan masyarakat yang madani, dalam artian yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai hukum dan ilmu. Maka dari itulah dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini bagaimana mewujudkan masyarakat yang madani. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami, bagaimana sedikit menjelaskan tentang fungsi, tujuan, arti, lambang dan sebagainya dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa Indonesia. Karena kita ketahui semua bangsa-bangsa negara yang ada di dunia ini memiliki identitas tersendiri, dan bangsa Indonesia memiliki identitas yang banyak sekali. Salah satunya adalah identitas semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi